Halo, ketemu lagi dengan saya Alfian. Oke, kita lanjut ke project berikutnya. Nah, di sini aku sudah membuka project berikutnya. Jadi kita bisa lihat ya seperti project sebelumnya ya. Jadi si aplikasi ini bisa dijalankan dengan baik. Ya, ketika kita memilih salah satu item, dia bisa menampilkan halaman detail atau kita bisa berpindah-pindah navigasi. Nah, cuman kalau kita lihat lagi di sini ada beberapa catatan yang mungkin bisa aku kasih tahu. Jadi yang pertama itu pemilihan tema. Jadi kalau kita lihat di sini untuk status bar dia menggunakan warna hijau. Tapi sedangkan untuk toolbar itu dia menggunakan warna putih. Nah, sebenarnya di sini kita bisa ngubah dari dua sudut pandangnya. Ya, kita nggak tahu ya maksud dari si peserta atau si pengguna pembuat project ini dia submit ini dengan tujuan apa. Cuman dari kalau aku bisa aku buat dua. Jadi yang pertama, si status bar ini mengikuti warna dari toolbar yaitu putih, atau si toolbar ini mengikuti warna dari status bar hijau. Nah, kenapa kayak gitu? Agar konsistensi tema dari aplikasi yang kita kembangkan itu bisa lebih enak dilihat gitu. Jadi ada suatu konsistensi yang membuat kepuasan tersendiri dari sisi pengguna. Oke, next kita lanjut. Nah, kita bahas coba item yang ditampilkan atau informasi yang ditampilkan di setiap item. Nah, kalau kita lihat di sini ya nggak ada masalah ya. Misal dari rating ada 7,6 terus ada bintang. Nah, kalau dari aku sebenarnya dari posisinya ya, kalau rating seperti ini alangkah baiknya ditaruh di bawah item dan ukurannya dibuat agak lebih kecil. Karena kenapa? Ketika ditampilkan kayak gini, dia seakan-akan menyatu dengan poster. Jadi poster itu seakan-akan udah ada gitu informasi tentang rating, padahal enggak. Itu adalah sebuah text view dan image view yang tersendiri. Jadi sebaiknya dibuat terpisah aja biar nggak nyatu sama poster yang ditampilkan. Oke, kita lanjut. Ini kita coba tampilkan halaman detail. Oke, kita coba buka. Nah, kalau di project sebelumnya kan kita udah lihat tuh gimana halaman detailnya, spasi antar item atau informasi yang ditampilkan. Nah, kalau di sini ini ya bisa dikatakan bagus, cuman ada beberapa catatan. Jadi seperti pemilihan title dari informasi yang ingin ditampilkan. Aku ambil contoh overview. Nah, overview di sini terlalu kecil ya. Mungkin sekitaran 12 atau 14 sp. Mungkin bisa ditingkatin lagi, dan yang deskripsi ingin ditampilkan ini mungkin perlu dikecilkan karena dalam sebuah detail ini informasi yang lebih ingin ditampilkan itu ya seperti title, popularity, rating sama tanggal rilis. Nah, selain itu, di sini aku melihat salah satu redundansi yang mungkin saja terjadi, yaitu warna title yang berada pada collapsing toolbar layout. Nah, di sini titlenya berwarna putih, di mana ketika poster yang ditampilkan di dalamnya ini berwarna yang kontras, itu nggak masalah. Berbeda ketika poster yang ditampilkan itu warna putih mengikuti warna teks dari title. Nah, ini bakal menyebabkan sebuah kebingungan karena ketika di scroll ke atas tidak bakal kelihatan kalau title dari film yang sedang ditampilkan ini apa. Kecuali kalau kita scroll ke atas baru dia bisa menyesuaikan warna. Karena kalau kita lihat dia menggunakan tema like theme gitu. Nah, di sini. Nah, terus selanjutnya button untuk menambahkan favorit. Nah, di sini kalau kita klik ini ya dia memunculkan sebuah dialog konfirmasi kalau kita beneran nggak sih mau masukin ini ke dalam sebuah favorit. Ya seperti project-project sebelumnya. Jadi tidak masalah kalau dari sisi UI ya, nggak masalah karena aplikasinya bisa jalan, bisa menambahkan favorit, dan kalau kita klik lagi dia akan menampilkan konfirmasi. Nah, cuman dari sisi UX ini bisa dibilang sebuah tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan karena di sini kita nggak memasukkan informasi apapun. Misal kalau kita mau daftar sosial media, itu kan harus ada konfirmasi dulu untuk memastikan apakah sebuah informasi yang sudah kita input, yang sudah kita masukkan itu sudah benar apa belum. Sehingga kita membutuhkan sebuah dialog konfirmasi. Nah, berbeda dengan aplikasi ini. Jadi untuk memastikan si movie ini difavoritkan apa belum. Jadi kita nggak terlalu penting untuk menggunakan dialog konfirmasi. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih kita udah bahas item dari list. Selanjutnya aku bakal breakdown tentang state dari halaman itu sendiri. Nah, di sini aku bakal coba jalanin fitur pencarian. Aku coba cari Avenger deh. Avenger. Nah, di sini ya sama. Aplikasinya bisa jalan dan ketika kita buka halaman detail juga bisa. Nah, cuman di sini ketika aku coba
menghilangkan atau menutup halaman pencarian itu, dia akan kembali menampilkan halaman detail atau halaman list yang sebelumnya sudah ditampilkan. Nah, sebenarnya kalau untuk dari sisi seperti ini dia memiliki behavior yang berbeda, itu sebaiknya dibuatkan halaman terpisah. Mungkin ini bisa dikatakan oke lah, karena ketika kita close fitur pencarian, dia masih bisa menampilkan item yang sebelumnya sudah ditampilkan. Nah, berbeda dengan beberapa project yang sebelumnya udah aku temuin, itu ketika aku close fitur pencarian, tampilkan adalah hasil pencarian. Jadi dia nggak kembali ke list yang sebelumnya udah ditampilkan. Nah, yang kayak gitu ya terlihat simple sih, tapi kalau dari beberapa orang yang mungkin kritis, itu dia bakal coba berpikir lagi untuk menggunakan aplikasi yang sudah kita buat. Oke, mungkin state pencarian sudah, list item sudah, dan halaman detail sudah. Nah, kita ke halaman favorit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang item sudah kita tambahkan favorit sebelumnya. Nah, cuman ketika aku pindah ke TV show, nah di sini nggak ada informasi yang bisa ditampilkan. Nah, kita nggak tahu movie favorit ini atau TV show favorit ini emang nggak ada, atau terjadi error yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, saranku, ketika kita menampilkan sebuah halaman favorit dan tidak terdapat item di dalamnya, setidaknya kita bisa memberitahu user kalau untuk saat ini itu tidak terdapat informasi yang bisa ditampilkan. Nah, dalam hal ini si pengguna belum menambahkan satupun movie favorit. Oke, mungkin cukup segitu dulu code review untuk yang membahas UX kali ini. Nah, untuk tips bagaimana cara membuat UX menggunakan Figma, itu bakal aku coba bahas sedikit di video berikutnya. Oke, mungkin cukup segitu dulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi ketika Decoding mengupload video baru. Sekian dari saya, salam.